semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafsan Hilmi dari kelas 11-7. Nama saya Muhammad Rizky Farel dari kelas 11-7. Nama saya Pandoika Prasetya dari kelas 11-7. Saya Tommy Zulikar dari 11-6. Hari ini, saya sedang berada di Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini dulunya adalah gedung Stovia, sekolah kedokteran bagi pribumi pada masa kolonial. Di sini, kita akan menelusuri jejak-jejak perjuangan para tokoh pergerakan nasional yang menjadi cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Mari kita mulai perjalanan ini. Dadah. Nah, pertama kita ada di ruang pengenalan. Di ruang pengenalan ini, kita diajak melihat bagaimana kedatangan bangsa Barat ke Indonesia mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari sini, kita memahami latar belakang yang munculnya perlawanan lokal yang menjadi dasar bagi pergerakan nasional. Koleksi di ruangan ini mencakup berbagai artefak dan dokumentasi yang menggambarkan masa-masa awal penjajahan dan respon masyarakat terhadap Indonesia. Selanjutnya kita berada di ruang awal pergerakan nasional. Ruangan ini menampilkan pergerakan kelas Stovia dan lain-lain, mana para pelajar di berbagai daerah menimba ilmu. Di sini juga terdapat patung Stovia dan diorama yang menggambarkan pertemuan antara Dr. Wahidin Sudirosodo dengan para pelajar yang kemudian melahirkan organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Inilah titik awal kebangkitan nasional kita. Oke, jadi di tempat kita sekarang ini adalah ruang asrama untuk para murid dari Stovia. Nah, pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung School tot Opleiding voor Indische Artsen atau Stovia, bahasa gampangnya, atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Gedung Stovia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar, diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil Supos, yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Bisa kita lihat di sini ada kasur-kasur ya, di sini tidak ada. Nah, ini ada bantal gulingnya, ada bantal selimut malah, dan di sini ada diorama atau patung orang yang sedang berbincang-bincang ya. Di bawah kasur juga terlihat ada peti yang digunakan untuk menyimpan barang-barang mereka. Di sini kita ada di ruang Memorial Hall Budi Utomo. Ruang Memorial Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Berikut ini cerita Gunawan Mangunkusumo tentang peristiwa tersebut. Tepat pukul 9 pagi, semua sudah berkumpul. Pemuda Sutomo mulai bicara dan menjelaskan maksud-maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Didirikanlah saat itu juga perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah bangsa Indonesia dengan Ketua Sutomo. Halo semuanya, setelah mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, ini saya berada di Museum Pemuda di Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat. Gedung ini menjadi saksi bisu lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sebuah ikrar yang mempersatukan bangsa Indonesia. Mari kita telusuri sifat 4 ruangan penting di museum ini untuk pahami lebih dalam semangat perjuangan para pemuda kali ini. See you. Ruangan pertama yaitu ruang pengantar. Kita mulai di ruang pengantar ini. Di sini kita diperkenalkan dengan latar belakang sejarah pergerakan pemuda Indonesia. Terdapat peta yang menunjukkan lokasi Kongres Pemuda Indonesia kedua, maket gedung Sumpah Pemuda, dan patung dada tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Yamin dan Sugondo Joyo Puspito. Ruangan ini memberikan gambaran awal tentang semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. Di ruangan Kongres Pemuda kedua ini ada ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini, kongres berlangsung selama 6 jam, dimulai dari pukul 17.30 sampai 23.30.
Di ruangan ini pula lagu kebangsaan Indonesia Raya berdengarkan untuk pertama kalinya oleh penciptanya Wali Songo. Nah, di sini ada banyak ucapan Kaja Sirana, Joko Marsaid, Amir Syarifudin, Sugun Dojoyo Tito, Muhammad Yamin, dan Rohani Suud. Jadi saya sekarang berada di ruangan di mana dijelaskannya sejarah dari terciptanya lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Di sini kita lihat digunakan oleh Wage Rudolf Supratman untuk memainkan lagu Indonesia Raya untuk yang pertama kalinya pada Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928. Nah, di sini kita bisa lihat foto dari beliau itu Wage Rudolf Supratman. Nah, di sini adalah naskah dari lagu Indonesia Raya. Bisa kita lihat di sini. Indonesia oleh Wage Rudolf Supratman. Kita bisa lihat fotonya di sini, kiri-kirinya juga ada. Dan ini adalah stanza satunya. Yang ini stanza kedua uniknya. Yang ini stanza ketiga. Halo semuanya, setelah mengunjungi Museum Sumpah Pemuda, kita sekarang ada berada di Museum Proklamasi. Di sini kita akan menelusuri bagaimana naskah proklamasi dirumuskan hingga jadi dibacakan. Sekian. Nah, di sini adalah ruang pertemuan dengan Maeda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Maeda di kediamannya sekitar pukul 22.00. Pulang dari Rangas Depok, mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Maeda memberitahukan pemerintah militer Jepang kepada rombongan yang pulang dari Rangas Dengklok agar menemuinya. Kemudian mereka dengan ditemani Maeda dan Miyoshi Shunkijo berangkat ke Bunsekai dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Ia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan oleh di rumah Maeda. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba kembali di rumah Maeda sekitar pukul 02.30 WIB. Mereka menjelaskan kepada Maeda akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Maeda tidak campur tangan dan mengundurkan diri ke kamarnya di lantai atas. Ini dia ruangannya. Selanjutnya, kita ada di ruang perumusan naskah proklamasi. Menjelang dini hari, sekitar pukul 3 WIB, tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan 3 tokoh nasional itu adalah "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya, selesailah konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Setelah selesai naskah tersebut, dibawa ke serambi muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah menunggu. Oke, sekarang ada di ruangan pengesahan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke serambi muka menemui para hadirin yang telah menunggu Bung Karno. Kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat secara perlahan dan berulang-ulang. Sesudah itu beliau bertanya pada para hadirin setuju atau tidak terhadap rumusan itu. Menurut Bung Hatta, jawaban dan hadirin adalah gemuruh. Suara menyatakan setuju, kemudian diulangi dari pernyataan oleh Bung Karno. Benar-benar
saudara setuju? Jawabannya sama, yaitu setuju. Kemudian sempat timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan mendatangi naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarni maju ke muka dan dengan suara lantang mengatakan, bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah. Cukup 2 orang saja menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Usai itu pun diterima diri dengan tepuk tangan dan berseri kemudian Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Oke, jadi di sini adalah penjelasan tentang peristiwa atau event yang sangat penting bagi kemerdekaan kita, yaitu perumusan proklamasi itu sendiri ya. Nah, tadinya naskah proklamasi itu disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan setelah itu disetujui oleh hadirin. Nah, setelah konsep dari proklamasi yang dirumuskan, maka Sayuti Melik bertugas untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetiknya di dekat dapur ditemani oleh BM Diah. Pada saat pengetikan, Sayuti Melik mengubah atau merevisi beberapa kata seperti tempo menjadi tempo dan wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan jika kita lihat di sini, ini ada diorama di mana Sayuti Melik dan ditemani oleh BM Diah sedang mengetik naskah proklamasi. Dan di sini ada fitur yang sangat keren ya, yaitu penjelasan dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Jepang.